Dan semoga jelas dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada para peserta yang sudah hadir dan juga terlebih khusus kepada Ustaz Muhammad Haid Haqqani yang insya Allah pada hari ini bersama-sama kita akan belajar mengenai terkait tema peran pemuda dalam peradaban. Belum, sama-sama kita mulai. Mari kita awali dengan bacaan surat Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh santri Fardai. Apakah ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, izin yang membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan perihalalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Shadaqallahul azim. Ya. Baik, alhamdulillah tadi sudah saya bacakan surat Al-Anfal ayat 24 dan ayat 25. Semoga dengan surat yang saya bacakan kita sama-sama memahami dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja untuk selanjutnya mari sama-sama kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Faik. Kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Afwan, Ustaz, share screen mau Ana yang share atau Ustaz yang share? Oh, Ana aja. Oke, baik. Ya. Baik, kita dikasih waktu berapa lama? Insya Allah nanti sampai jam 16.45, selebihnya kita akan tanya jawab. Baik, insya Allah. Semoga keburu. Baik, terima kasih Bang MC atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil islami khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Wa syukurillahi haqqa syukri. Bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil siyam wa qiyam. Alhamdulillahi ala ni'matil Quran.
Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah ya rabbal alamin ya sami'ad du'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sujudana wa takhassuana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin ya sami'ad du'a ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini pada hari ke-18, 18 dan 19 ya, mungkin ada yang 18 ada yang 19. Ramadan artinya sebentar lagi perpisahan kita dengan Ramadan akan semakin dekat. Maka bekal apa yang sudah kita persiapkan di hari-hari yang telah berlalu, maka semoga di sisa waktu kita sebelum berpisah dengan Ramadan kita mampu memaksimalkan ibadah kita, mampu memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan teman-teman semua, tema yang diberikan oleh panitia adalah peranan pemuda dalam peradaban. Di sini saya membahas dengan konsep framework Islamic worldview, yaitu adalah cara pandang Islam memandang bagaimana realita kehidupan. Dan di dalamnya nanti saya bagi dua, ada peranan pemuda dan juga bagaimana peradaban dunia menurut pandangan Islam. Baik, izin share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita membahas tentang the worldview of Islam, yakni adalah bagaimana cara pandang Islam melihat realita kehidupan di dunia ini. Nanti di dalamnya akan saya bagi ada peranan pemuda, bagaimana kemudian peradaban. Nah, di awal kita membahas peranan peradaban dulu. Semoga waktu yang diberikan cukup. Yang pertama adalah adakah netral dan bebas nilai dalam kehidupan dunia kita? Maka jawaban sejatinya tidak ada yang bebas nilai, tidak ada yang value free, dan tidak ada yang value laden. Karena value free adalah netral dan value laden syarat akan sebuah nilai-nilai pada suatu objek. Maka sejatinya semua hal pasti terikat dengan sebuah nilai. Dan bahasa netral ini sendiri kalau kita menelitik sejarah panjang ke belakang, bahasa netral ini adalah bahasa Inggris yang punya sejarah ketika pembebasan dari dogma atau ikatan gereja Katolik Roma ketika itu, maka akhirnya muncullah Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang sampai yang kita kenal saat ini. Maka kalimat netral ini adalah sebagai bentuk perlawanan dari dogma gereja-gereja Katolik Roma ketika itu. Maka kita sebagai seorang muslim mukmin tidak boleh mengambil sikap yang bernama netral dalam suatu hal. Sebab di balik kata netral itu justru kita sudah memilih sesuatu terhadap apa yang kebanyakan orang menyetujuinya. Maka bagaimana seorang muslim mukmin tidak boleh netral? Maka bila kita melihat suatu kebenaran, maka itu yang harus kita ambil. Bagaimana dengan kisah seperti kisah cicak dan semut pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam muda dibakar oleh Raja Namrud laknatullah, kemudian ada seekor cicak dan seekor semut. Kemudian seekor cicak ini meniup-niup api yang membakar tubuh yang mulia Ibrahim alaihissalam. Kemudian seekor semut dengan tubuhnya yang kecil kemudian membawa air setetes untuk memadamkan api yang membakar tubuh Ibrahim alaihissalam. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa seberapa kecil kita berada pada suatu kebenaran, maka yang penting kita sudah berada pada kebenaran itu. Maka jangan sampai kita menjadi seperti seekor cicak, karena cicak itu dalam sabda Rasulullah itu adalah binatang kecil yang fasik, dan cicak itu sunnah untuk dibunuh. Maka daripada itu, jamaah yang dirahmati Allah, Islam berbicara bagaimana menetapkan nilai yang digunakan dalam berpikir dan bersikap. Maka sebagai seorang muslim mukmin, kita memiliki nilai, kita memiliki sikap untuk kita mampu mengambil suatu keputusan yang baik. Kemudian berikutnya adalah, dapatkah kita menjawab bagaimana kita hari ini bisa mengetahui sesuatu hal? Maka jawabannya tidak mungkin kita bisa mengetahui hari ini kalau saja tidak ada warisan dari para pendahulu kita.
Maka daripada itu kerjasama literasi dari generasi ke generasi berikutnya yang tidak boleh tertutupi, dan ini harus transparan. Maka pendidikan itu salah satunya adalah apabila dijalankan secara apa adanya dan terbuka, dia akan melahirkan suatu kerjasama, suatu peradaban antar zaman ke depannya. Maka ketika kita saat ini berada pada zaman kita, maka kita jangan pernah menutupi berbagai macam peradaban-peradaban yang saat ini kita pegang, karena kelak nanti kita akan mewarisi peradaban-peradaban itu ke anak cucu kita. Maka hendaknya kita harus memiliki transparansi dalam sebuah peradaban, sehingga kerjasama literasi, kerjasama narasi dari generasi ke generasi itu dapat ditangkap dengan baik. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah, adakah sebenarnya istilah modern yang saat ini mungkin banyak digaungkan oleh masyarakat? Maka menurut John Sarton, beliau seorang bapak sejarah sains dunia. Beliau walaupun orang barat, walaupun orang non-muslim, tapi ia memiliki keadilan dalam berpikir, memiliki keadilan dalam berbicara fakta. Maka ia mengatakan bahwa beliau tidak setuju dengan kalimat modern. Kenapa demikian? Karena apa yang kita sebut modern hari ini, maka dengan sendirinya akan menjadi kuno di masa yang akan datang. Misalkan elektronik yang saat ini kita gunakan, misalkan HP misalkan Samsung sudah mengeluarkan varian paling tinggi, kemudian iPhone sudah mengeluarkan varian paling tinggi, terus kemudian kita sebut itu menjadi sesuatu barang yang modern. Kemudian apakah 5 bulan yang akan datang kita masih menjamin itu menjadi barang yang modern? Apakah kita mampu menjamin misalkan 1 tahun yang akan datang barang-barang itu akan menjadi barang-barang yang tetap branded dan sesuai dengan zaman? Maka tentu ini semua tidak ada kalimat modern sesuai dengan perkembangan suatu zaman. Karena itu untuk apa kita menyampaikan sesuatu bahwa suatu pendidikan itu sudah modernis? Misalkan ada sekolah yang menggunakan konsep modernis dalam pendidikannya. Apalah makna modernis? Dan apa makna sebuah teknologi apabila semuanya hanya dibungkus oleh misalkan dengan kalimat sekolah bilingual, dengan misalkan dengan sekolah internasional, padahal sebenarnya sehingga muncul tren pendidikan bertaraf internasional misalkan, padahal hanya sekedar bertarif atau berharga internasional karena hanya ditambahkan bilingual bahasa asing dan studitur ke luar negeri. Ini banyak, bukan saya mendiskreditkan lembaga pendidikan, tetapi ada memang pendidikan-pendidikan yang ia mengaku sebagai pendidikan modern, tetapi hanya menambahkan kurikulum bilingual bahasa asing atau misalkan menggunakan konsep studi tour ke luar negeri. Maka bila hari ini kita mengatakan suatu teknologi itu canggih dan modern, maka besok generasi setelah kita akan mengatakan itu sebagai barang yang jadul dan kampungan. Maka daripada itu jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menasehati kita, mengatakan bahwa tidaklah dunia ini dinamakan sebuah dunia kecuali karena sifatnya yang mudah usang. Jadi seluruh yang ada di dunia ini adalah barang-barang usang, termasuk kita manusia. Karena kita memiliki kualitas, karena kita memiliki limit usia, maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh hadis riwayat Tirmizi, rata-rata usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih daripada itu. Maka daripada itu seluruh hal yang ada di dunia ini semuanya adalah barang-barang yang mudah usang. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, berikutnya adalah be a leader or followers. Maka apakah kita ingin menjadi seorang leader sebagai seorang pemimpin, ataukah kita ingin menjadi seorang pengikut, atau kita hanya sebatas udah saya mengikuti kamu aja, saya ngikutin kamu aja? Karena ciri pemimpin itu adalah trendsetter. Ciri pemimpin itu salah satunya adalah menciptakan suatu tren, menciptakan suatu arus, menciptakan suatu ekosistem yang baik. Maka lawan dari leader adalah followers, yakni adalah orang-orang yang tidak memiliki gagasan, orang-orang yang tidak memiliki narasi dan literasi. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim mukmin harus mengambil posisi leader, sehingga kita mampu menciptakan tren-tren kebaikan, sehingga kita mampu menjadi medan magnet kebaikan. Jangan terus kita menjadi followers di kemudian hari. Maka apabila hari ini peradaban kita dipimpin oleh Barat misalkan, dan kita hanya menciptakan sosok-sosok pengikut, banyak di antara kita misalkan anak-anak kita atau usia remaja yang mengidolakan dan menggila-gilai misalkan drama Korea, menggila-gilai film Hollywood, film Bollywood, maka selamanya kita akan menjadi seorang followers. Maka umat Islam senantiasa berada pada one step back dari peradaban Eropa,
kita senantiasa selalu tertinggal satu langkah dari peradaban Eropa. Maka daripada itu, seorang pemimpin, seorang leader itu mampu menciptakan arusnya sendiri, memiliki gagasan, narasi, dan literasi besar yang out of the box, yang keluar dari kepakeman berpikir dalam apa yang sedang berjalan dan berkembang. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sehingga seorang pemimpin itu tidak terbatasi dengan sesuatu yang dianggap baik oleh kebanyakan orang. Yang ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, bahwa kebanyakan itu belum tentu sebuah kebenaran. Meskipun saat ini kebenaran menjadi standar, kebanyakan menjadi standar kebenaran. Ini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, bahwa kebanyakan belum tentu sebuah kebenaran. Meskipun saat ini kebanyakan menjadi standar sebuah kebenaran. Dan ini yang perlu kita memiliki gagasan, memiliki narasi yang luas sehingga kita mampu mengarahkan diri kita sesuai dengan narasi-narasi yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam syariat Islam. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, dalam pendidikan kita mengenal hot dan lot, artinya ada high order thinking atau berpikir tinggi, atau low order thinking, yakni adalah berpikir rendah. Maka dalam pendidikan istilah ini sangat digunakan. Artinya, apakah dalam pendidikan ini kita ingin melahirkan seorang pemimpin, kita ingin melahirkan sosok-sosok pemimpin yang berpikir tinggi, sosok-sosok pemimpin yang memiliki literasi, gagasan, dan narasi yang luar biasa hebat, ataukah kita hanya menjadi followers yang memiliki low order thinking? Artinya bukan saya mengatakan di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki pikiran tinggi, tetapi adalah orang-orang yang mungkin masih berada pada tarif bawah, atau bahkan baru memulai untuk berpikir tentang kemajuan bangsa, tentang kemajuan umat, tentang kemajuan suatu peradaban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pendidikan pun kita juga mengenal namanya taksonomi. Maka ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik, di mana kognitif ini menjadi penalaran sehingga menciptakan suatu cipta. Kemudian afektif ini dalam proses penghayatan, akhirnya sebuah afektif ini melalui proses penghayatan kemudian akhirnya menciptakan sebuah rasa. Kemudian psikomotorik ini melalui pengalaman akhirnya menciptakan sebuah karya, dan inilah kiranya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah kita lebih bangga dengan peradaban Barat dibanding dengan peradaban Islam? Saat ini kita sudah memasuki tentang Islamic worldview tentang peradaban bangsa. Maka apakah kita lebih bangga dengan peradaban Barat ataukah dengan peradaban Islam? Maka John Sarton, tadi Bapak Sains Sejarah Dunia, mengatakan bahwa penemuan Islam itu luar biasa hebat dan mampu menciptakan berbagai macam hal-hal baru. Dan beliau juga mengatakan hanya butuh waktu 100 tahun umat Islam mampu memimpin dunia dengan berbagai macam kejayaan yang dicapainya. Maka kita melihat bagaimana sejarah Utsmani, bagaimana kita melihat sejarah Bani Umayyah, bagaimana kita melihat Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dunia, bagaimana kota Andalusia di Spanyol menjadi pusat center of knowledge dunia. Maka daripada itu umat Islam hanya waktu 100 tahun sejak kematian Rasulullah SAW mampu mencapai puncak kejayaan yang luar biasa. Kemudian sedangkan orang-orang Eropa butuh berabad-abad lamanya dalam memimpin dunia, dan itu pun penuh dengan menghasilkan kerusakan masyarakat dan menurunkan moral manusia. Maka mereka non-Muslim mengakui bahwa apabila peradaban dunia ini dipimpin oleh umat Islam, maka sungguh mereka sangat senang, karena sesungguhnya apabila Islam memimpin, ia memimpin dengan rahmatan lil alamin, ia memimpin dengan kecerdasannya, ia memimpin dengan ilmunya, ia memimpin dengan kerendahan hatinya. Maka orang-orang non-Muslim ketika itu sangat senang apabila ia dipimpin oleh seorang Muslim, daripada seagama dengan mereka tetapi melakukan kezaliman yang begitu besar. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaknya kita mulai saat ini melek terhadap peradaban, bukan hanya bahwa Islam disetir oleh peradaban Eropa, peradaban Barat, tetapi sesungguhnya Islam jauh daripada itu telah memiliki peradabannya sendiri. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan salah satu peradaban, salah satu warisan budaya yang diberikan oleh Islam kepada dunia sampai dengan detik saat ini, salah satunya adalah baju gamis atau baju jubah yang kita kenal.
karena sesungguhnya saat saat Indonesia saat Islam merajai peradaban dunia, orang-orang berilmu itu menggunakan gamis sesuai dengan yang ada di foto ini, menggunakan gamis, menggunakan jubah. Maka daripada itu sampai dengan hari ini kita mengenal bagaimana orang-orang yang berwisuda, Bapak Ibu misalkan sudah melewati masa-masa wisuda atau mungkin anak-anak kita itu menggunakan, apabila wisuda menggunakan baju gamis, menggunakan baju jubah yang begitu panjang. Itu merupakan baju keagungan orang-orang yang berilmu. Maka apabila ia telah selesai menuntaskan suatu pendidikan, maka ia pantas menggunakan baju gamis tersebut. Begitupun dengan hakim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan hakim-hakim di pengadilan di seluruh dunia pasti menggunakan baju gamis, pasti menggunakan baju jubah, karena itu merupakan suatu baju yang digunakan oleh orang-orang berilmu. Inilah salah satu warisan budaya Islam yang sampai dengan detik saat ini atau bahkan sampai dengan nanti hari kiamat itu masih terus lestari. Maka daripada itu kita banggalah terhadap peradaban Islam. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Islam dijajah, ketika Islam mulai hancur taringnya, maka orang-orang Eropa mengambil dan mengadopsi ilmu tanpa agamanya. Jadi ketika Andalusia dijajah, ketika Baghdad itu dijajah oleh orang-orang Eropa, mereka hanya mengambil ilmu tanpa agama, sehingga merusak suatu tatanan peradaban dunia. Maka Aristoteles memiliki konsep bahwa Tuhan itu saking orang Eropa itu tidak menggunakan agama sebagai suatu cara pandang, suatu tasawur, maka akhirnya mereka menggunakan akal, di mana akal itu merupakan salah satu pemberian dari Allah yang terbatas untuk manusia. Maka Aristoteles ini seorang filsuf Yunani yang kita kenal, misalkan dalam bangku pendidikan sekolah itu, ia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menciptakan perempuan, bahwa Tuhan itu hanya menciptakan laki-laki saja. Maka di abad ke-16 di Eropa itu adalah salah satu abad Dark Age. Kalau nanti Bapak Ibu cari di internet, silahkan, bahwa masa kegelapan Eropa itu berada pada abad ke-16 dan abad ke-17. Maka di abad-abad 16 dan 17 itu banyak diskusi-diskusi ilmiah di kampus-kampus Eropa ketika itu. Walaupun bahkan sebenarnya orang-orang Eropa itu tidak mau mengadopsi yang namanya kampus, yang tidak mau mengadopsi yang namanya universitas, karena universitas itu merupakan buatan seorang Muslim. Ya, itu adalah universitas pertama kali di dunia itu adalah dibangun oleh Fatimah Al-Fihri kalau tidak salah ya, di Maroko, Universitas Fes kalau tidak salah namanya. Maka orang-orang Eropa itu sejatinya tidak mau membuat universitas-universitas karena itu merupakan budaya, merupakan produk kaum muslimin. Maka ketika itu pada abad ke-16 dan ke-17, orang-orang Eropa yang tidak bertuhan ini mengatakan bahwa sesungguhnya wanita itu adalah laki-laki ciptaan Tuhan yang gagal. Nah, ini kan adalah suatu keterbelakangan pola berpikir, suatu keterpurukan daya berpikir manusia ketika itu yang tidak ada Tuhan dalam hatinya. Maka dalam Islam Allah mengatakan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka pendapat Aristoteles ini diadopsi oleh sebagian aktivis kiri, yakni aktivis ekstremis. Akhirnya menjadilah sebuah mazhab pemikiran di Barat yang sampai dengan hari ini kita mengenalnya feminisme, di mana feminisme ini adalah suatu gerakan yang ingin saat ini mungkin kemarin kita perhatikan salah satu undang-undang yang disahkan oleh DPR itu adalah RUU TPKS, itu juga merupakan salah satu agenda besar dari kaum feminisme. Maka pada Islam sendiri akhirnya sangat memuliakan seorang wanita. Bagaimana kita mengetahui bahwa surga itu bahkan Allah berikan di telapak kaki seorang ibu. Maka sejatinya dalam Islam itu tidak ada yang namanya dikotomi antara pendidikan dan sains, antara agama dan sains. Bahwa Islam itu tidak pernah memisahkan, dikotomi itu artinya memisahkan antara agama dan sains. Maka daripada itu orang-orang muslim mukmin sejatinya pasti akan senantiasa beriringan antara ilmu agama dan ilmu sains. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Islam juga tidak pernah menjadikan fakta sains sebagai bagian dari suatu keimanan manusia. Maksudnya gimana? Jadi misalkan adakah Bapak Ibu di sini yang mempercayai bumi itu bulat ataukah bumi itu datar? Silahkan. Kalau Bapak Ibu ada yang mempercayai bahwa bumi itu bulat, silahkan.
atau ada yang mengatakan bumi itu datar, mempercayainya silahkan. Tetapi sejatinya bahwa Islam tidak pernah menjadikan fakta sains sebagai syarat keimanan seseorang. Maka di sini Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi orang-orang peneliti. Islam mengajari kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang melakukan observasi, melakukan tafakkur, melakukan tadabbur, sehingga kita mampu menelaah berbagai macam kehidupan dalam dunia ini. Maka kita mengenal akhirnya seorang ilmuwan, yakni adalah Abbas ibn Firnas. Ia adalah seorang pembuat pertama kali prototipe pesawat terbang. Ia terilhami dari melihat seekor burung. Seekor burung saja bisa terbang, maka pasti manusia bisa terbang. Akhirnya ia membuat prototipe pesawat terbang yang akhirnya disempurnakan oleh orang-orang barat, yakni Wright bersaudara. Maka akhirnya ilmuwan Islam ini mampu menjadikan suatu peradaban dunia itu sebagai tolak ukur keberhasilan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Abbas ibn Firnas membuat prototipe pesawat untuk mengetahui apakah bumi ini bulat ataukah bumi ini datar. Maka kalau misalkan kita melihat tafsir dari surat Al-Hijr kalau tidak salah ayat 19 tentang dihamparkannya bumi, maka menurut Syekh Ramadan Al-Buti yang dimaksud menghamparkan itu bukanlah maksudnya bumi itu datar, tapi yang dimaksud menghamparkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghamparkan berbagai macam karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memaparkan berbagai macam kenikmatannya di muka bumi ini untuk manusia. Itu maksud tafsir yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Maka kita mengetahui bagaimana dunia saat ini sedang berada pada revolusi industri 4.0. Maka revolusi industri ini awalnya dibentuk sebagai bentuk pemisahan dari orang-orang Eropa antara sains dan agama. Mereka ingin bahwa agama dan sains itu dipisah. Maka akhirnya muncullah revolusi industri yang kita kenal, mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, dan sampai dengan hari ini kita mengenal kita berada pada revolusi industri 4.0, di mana 1.0 ini ketika ditemukannya mesin uap, kemudian naik ke revolusi industri 2.0 ini ditemukannya tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Kemudian revolusi industri 3.0 ini dimulai dari ditemukannya alat hitung oleh Charles Babbage, kemudian dikembangkan oleh Alan Turing untuk memecahkan kode pada Perang Dunia Kedua. Kemudian kita berada saat ini pada posisi revolusi industri 4.0, di mana era digitalisasi, kemudian era robot, kemudian era AI, kecerdasan buatan, ini merajalela di kehidupan kita. Maka misalnya kita meneliti ke tetangga kita, misalkan ke Asia, yakni adalah Jepang, mereka sudah tidak lagi membahas revolusi industri 4.0, tetapi melainkan mereka sudah jauh lebih unggul mencetuskan society 5.0, di mana mencetuskan masyarakat super cerdas atau yang dikenal dengan MCS. Maka orang-orang Eropa itu memisahkan agama dengan sains berbagai macam caranya. Maka dan inilah kelemahan kita saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lemahnya umat Islam saat ini, kita lebih senang meminta Barat untuk menceritakan sejarah kita. Nah ini, kita lebih senang orang-orang Barat itu menceritakan sejarah kehidupan peradaban Islam. Bukan kita yang menceritakan sejarah Islam di Barat. Maka ini yang perlu diri setiap kita ini memiliki peranan dalam menciptakan sebuah sejarah, dalam pemurnian sebuah peradaban Islam. Maka mulai dari saat ini kita mampu mengarahkan anak-anak kita untuk mempelajari Islam lebih baik, setidaknya peradaban Islam, karena sesungguhnya peradaban Islam itu lebih unggul dari segalanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah perbedaan Barat dan Timur. Dan inilah yang John M. Hobbes dalam bukunya The Eastern Origin of Western Civilization, The Cambridge 2004 halaman 8, beliau mengatakan bahwa sejak kecil di Barat itu, di Eropa itu, mereka itu didoktrin dari sekolah-sekolahnya mulai dari sejak kecil bahwa Barat dan Timur itu berbeda. Barat dan Timur itu berbeda, seperti dua sungai yang tidak bisa bersatu ini, dalam surat Ar-Rahman, di mana marojal bahroini yaltaqiyan, bahwa di antara keduanya ada pembatas atau dinding yang memisahkan.
Jadi orang-orang Barat itu mengatakan bahwa orang-orang Timur, yakni adalah orang-orang Islam maksudnya, itu adalah orang-orang yang bodoh. Maka orang-orang Barat itu ia menampilkan dirinya sebagai seorang penemu, sebagai orang yang terampil, proaktif, rasional, ilmiah atau saintifik, kemudian disiplin, kemudian berorientasi jiwa, kemudian fungsional, berperadaban, moral dan ekonomi bersifat progresif. Dan ini yang mereka klaim, yang orang-orang klaim, orang-orang Barat klaim pada diri mereka sendiri, tetapi mereka menuduh kepada orang-orang Timur, yakni adalah Islam, bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang bodoh, adalah orang-orang yang peniru, tidak rasional, masih percaya tahayul, ritualistik, kemudian kita menjadi orang-orang yang malas, orang-orang yang gila, orang-orang yang emosional, kemudian kita kekanak-kanakan, kemudian kita korupsi, kemudian kita bengis, barbar, moral bersifat agresif, dan ekonomi stagnan. Dan inilah yang dikatakan oleh orang-orang Barat ketika mendoktrin anak-anak mereka bahwa Islam itu adalah agama yang bodoh. Maka daripada itu semoga kita bisa menjadi pelopor-pelopor kebangkitan peradaban Islam kelak. Kemudian berikutnya adalah Islam tidak menutup diri dari ilmu. Maka Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Keduanya senantiasa diberikan dorongan untuk berkembang. Inilah yang kemudian kita mengenal Islam sebagai center of knowledge dunia, menjadi pusat peradaban dunia. Maka misalkan kalau Islam tidak pernah membahas tentang dikotomi pendidikan, tidak pernah membahas antara perpisahan antara sains dan agama, maka Islam itu sejatinya mengambil peran. Islam itu sejatinya tidak pernah menutup diri dari ilmu-ilmu, baik itu misalkan dari agama non-Muslim sekalipun. Misalkan kita lihat contoh kubah masjid pada zaman Rasulullah SAW. Maka kubah masjid pada zaman Rasulullah itu, kalau Bapak Ibu melihat sejarah itu, maka atapnya itu menggunakan pelepah kurma. Kemudian yang yang ditutup oleh batang-batang kurma, kemudian datar begitu saja. Nah, kemudian ketika Islam berjaya di Andalusia, kemudian Islam berjaya di Baghdad, maka umat Islam melihat melihat gereja-gereja itu memiliki kubah yang begitu indah, memiliki atap-atap yang begitu indah, maka akhirnya Islam mengadopsi kubah itu menjadi sebuah masjid. Sampai dengan saat ini kita mengenal misalkan kubah masjid dan lain sebagainya. Maka Islam tidak pernah menutup diri dari ilmu-ilmu walaupun itu bukan dari Islam. Selama itu tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariat. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian misalkan kita hari ini kita mengenal yang namanya kopi, bahwa sesungguhnya kopi itu awalnya hanya berada pada orang-orang Islam. Pada abad ke-9 di Yaman, kopi itu merupakan minuman khusus untuk para sufi. Mereka minum kopi itu untuk menjaga diri mereka tidak tertidur, untuk senantiasa membaca kitab-kitab. Maka kemudian akhirnya pada abad ke-13 para sufi ini hijrah ke Turki. Kemudian baru pada abad ke-16 kopi ini banyak diadopsi oleh orang-orang Eropa ketika itu. Maka akhirnya kita mengetahui di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, justru Islam tidak pernah memisahkan antara sains dan agama. Justru dengan adanya Islam menghadirkan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan besar lainnya, seperti yang tadi sudah disampaikan, penemuan oleh Abbas Ibn Firnas tentang pesawat terbang yang kemudian disempurnakan oleh orang Eropa ketika itu. Sampai dengan hari ini kita mengenalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kritik kepada otoritas agama. Maka kalau kita perhatikan Karl Marx ini, kalau yang kita kenal dengan akhirnya dia memiliki pemikiran Marxisme, beliau mengatakan agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, agama adalah candu rakyat, agama adalah faktor sekunder, sedangkan faktor primernya adalah ekonomi. Kalau misalnya kita mengetahui membaca sejarah panjang tentang Karl Marx ini, sesungguhnya dia adalah seorang pengangguran. Kalau misalkan kita melihat paham-paham Marxisme itu, bagaimana ia mengatakan begini, memiliki doktrin, memiliki dogma yang begitu sangat kental akan syarat menyalahi agama, maka kalau kita membaca sejarah lebih dalam, maka sesungguhnya Karl Marx ini adalah orang pemalas, adalah seorang pengangguran. Maka istrinya sudah sering menyuruh dia untuk terus bekerja, untuk mencari pekerjaan, tetapi Karl Marx ini tidak mau bekerja, maka hidupnya ini ditanggung oleh dan dibantu oleh teman-teman semuanya. Maka sungguh miris orang-orang yang seperti ini. Maka seorang muslim mukmin itu adalah senantiasa beriringan, antara perbuatan dan ucapan itu senantiasa selalu beriringan, dan inilah indahnya Islam. Kemudian menurut Auguste Comte, ia mengatakan bahwa agama merupakan bentuk keterbelakangan masyarakat.
Masyarakat berkembang melalui 3. Yang pertama adalah fase teoritis, yaitu fase teologis atau fiktif, kemudian metafisika atau abstrak, kemudian berada pada fase saintifik, yakni adalah fase yang positif. Kemudian kalau menurut Herbert Spencer, agama bermula dari mimpi manusia tentang adanya spirit di dunia lain. Dan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki agama, orang-orang ateis, yang ia menuduh agama-agama itu merupakan biang keladi dari suatu kemerosotan peradaban dunia. Maka berikutnya, menurut Sigmund Freud, beliau mengatakan doktrin-doktrin agama adalah ilusi. Agama sangat tidak sesuai dengan realitas dunia. Bahkan agama bukan agama, tapi hanya karya ilmiah satu-satunya jalan untuk membimbing ke arah ilmu pengetahuan. Bahwa Sigmund Freud mengatakan bahwa agama itu merupakan penghalang. Salah satu untuk menjadikan suatu peradaban dunia itu makmur adalah karya ilmiah. Maka menurut Friedrich Nietzsche, beliau mengatakan agama tidak bisa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Seseorang tidak dapat mempercayai dogma-dogma agama dan metafisika jika seseorang memiliki metode-metode yang ketat untuk meraih kebenaran di dalam hati dan kepada seseorang. Kemudian menurut Friedrich Nietzsche juga mengatakan bahwa ia mengatakan bahwa hilangkan ketakutan kita terhadap apapun. Jadi Friedrich ini mengatakan bahwa wahai manusia, hilangkan ketakutan kita terhadap apapun dan siapapun termasuk kepada Tuhanmu. Nah, dengan begitu, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang paripurna atau yang dikenal dengan manusia Superman. Makanya akhirnya muncullah Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai dengan hari ini kita mengenal film Superman, mulai dari di bioskopnya, mulai dari kartun-kartunnya, bahkan anak-anak kita sangat memfavoritkan Superman. Maka muncullah film Superman ini sebagai sosok manusia terkuat di bumi. Dan sesungguhnya film-film ini Bapak Ibu dirahmati Allah juga ternyata tidak bebas dari sebuah nilai dan penuh dengan doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang sesat. Maka yang perlu kita perhatikan juga untuk memberikan arahan kepada anak-anak kita atau misalnya kepada anak-anak didik kita yang saat ini menjadi guru atau kita menjadi dosen, maka hendaklah bahwa setiap hal-hal yang dilakukan oleh Barat itu maka semuanya penuh dengan nilai, penuh dengan value laden, tidak ada yang value free, tidak ada yang bebas nilai. Maka ini pentingnya kita mengetahui sejarah, pentingnya kita untuk membaca bagaimana peradaban-peradaban itu muncul di dunia selama ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, maka slide ini mengajarkan kepada kita, menjelaskan tentang konsep kesatuan semua agama, bahwa slide ini merupakan suatu kesesatan dalam pola berpikir dan narasi dalam menggagas, dalam menyampaikan gagasan-gagasan keagamaan. Maka konsep kesatuan semua agama ini dan slide ini pula yang berhasil menyesatkan banyak pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar Muslim yang khususnya menuntut ilmu di Barat, khususnya menuntut ilmu di Eropa, dan ketika pulang mereka mengusung paham pluralisme agama atau meyakini bahwa semua agama itu sama saja. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang pluralisme agama adalah orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, dia memiliki konsep seperti ini. Di level bawah ini, di level esoterik, cara kita mengekspresikan cinta terhadap Tuhan itu berbeda-beda. Misalkan Hindu dengan cara apa, Buddha dengan cara apa, Cina dengan cara apa, kemudian Yahudi dengan misalkan meratapi tembok ratapan, kemudian Kristen dengan beribadah secara apa, kemudian Islam dengan cara sholat. Mereka mengatakan bahwa cara ekspresi kita itu semua ibadah, mereka mengatakan bahwa itu adalah ekspresi mencintai Tuhan. Maka mereka mengatakan ekspresi mencintai Tuhan atau ibadah kita memang pada taraf bawah semuanya berbeda, tapi pada level esoterik kita menyembah Tuhan yang satu. Secara tersirat, memang kalau kita misalkan tidak memiliki bekal keilmuan yang baik, maka kita akan mengiyakan slide ini. Kita akan mengiyakan bahwa ucapan orang-orang pluralisme agama ini benar. Tapi sesungguhnya jauh daripada itu bagi kita yang telah memiliki kepahaman dalam beragama, maka jelas ini adalah suatu kesesatan dalam pola berpikir. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian juga ada satu statement yang disampaikan oleh Nurholis Majid yang menurut saya itu adalah suatu kesesatan. Beliau mengatakan bahwa agama itu bagaikan roda yang berputar, yang lingkarannya itu adalah berbagai macam agama dan yang berada di tengah adalah Tuhan.
Maka Nurholis Majid juga termasuk golongan dari orang-orang pluralisme agama yang mengatakan semua agama itu adalah sama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah Allah hanya menurunkan Islam. Maka pada surat Al-Hajj ayat 78 Allah mengatakan, dialah Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran. Maka kita mengenal inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah hanya Islam semata. Maka daripada itu Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa kaum Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Kemudian kaum Nasrani terpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Kemudian umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka mungkin sebagian dari kita pernah mendengar hadis tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaknya kita dalam dalam menerima suatu hadis jangan serta-merta kita terima mentah begitu saja, tapi perlu adanya tafsir, perlu adanya perkataan ulama, bagaimana ulama memandang hadis ini, bagaimana konteksnya seperti apa. Maka kalau misalnya kita melihat komentar dari Said Ramadan Al-Buti yang mengatakan bahwa yang dimaksud umatku akan terpecah menjadi 73 golongan adalah umatku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila tadi mengucapkan agama Yahudi, ia mengucapkan kaum dengan kalimat kaum. Kemudian Nasrani, Rasulullah mengucapkan dengan kalimat kaum. Tetapi ketika mengucapkan umat Islam, ia mengucapkan kalimat umatku. Maka umatku itu adalah kumpulan oknum-oknum. Jadi tidak seluruhnya. Sedangkan kalau kaum itu merupakan kumpulan dari oknum-oknum. Maka Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa umatku yang dimaksud adalah manusia, adalah oknum-oknum Islam. Jadi bukan Islam ini terpecah menjadi 30 golongan, nanti ada mazhab ini, dan itu tidak ada. Wallahu alam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah istilah untuk Islam dari masa ke masa. Maka di awal periode turunnya Islam, agama Islam ini dikenal dengan kalimat Muhammadan religion atau agamanya Muhammad. Kemudian pada abad ke-16 orang-orang memanggil Islam dengan kalimat Mahometisme. Kemudian abad ke-17 orang-orang memanggil Islam dengan agama Muhammadri. Kemudian pada abad ke-18 dikenal dengan kalimat Islamisme. Kemudian pada abad ke-19 kalimat yang panggilan untuk orang-orang Islam adalah Muhammadan Mausulman pada abad ke-19. Kemudian pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 akhir kita dipanggil dengan sebutan Muhammadisme. Kemudian akhirnya baru pada era modern saat ini kita dipanggil dengan kalimat bahwa kita adalah orang-orang muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam adalah sebagai agama wahyu. Maka nama Islam berasal dari wahyu. Di mana pada surat ketiga ayat ke-19, Innad dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Maka yang berikutnya adalah nama dan konsep Tuhan berasal dari wahyu. Maka ini yang berada pada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maka kemudian yang ketiga adalah tata cara ibadah atau ritual kita berdasarkan wahyu, bahwa Allah menurunkan Islam sesuai dengan syariatnya berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Fatihah pada surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian Islam juga memiliki model yang hidup. Karena bagi sebagian manusia, apabila kita tidak memiliki model yang nyata, role model yang nyata, maka itu bagaikan debu-debu. Maka Allah menyempurnakan seluruh 1 sampai 3 ini dengan adanya model yang hidup. Yakni adalah pada surat 33 itu surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka ini menjadi model hidup dalam kehidupan manusia. Maka yang terakhir adalah Islam adalah agama fitrah yang final dan benar. Maka pada surat kelima yakni surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu
dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Dan ini adalah salah satu wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya. Kemudian berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuliskan kalimat akal semata, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kalimat akal dengan kalimat kata kerja, dengan kalimat sehingga kita mampu berpikir. Maka sebanyak 49 kali dalam Al-Quran, 24 kalinya kalimat takkilun diulang sebanyak 24 kali. Kemudian kalimat yakilun diulang sebanyak 22 kali, dan 3 kata masing-masing, satu akola, satu nakilu, dan satu yakilu. Dan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita untuk sejatinya manusia itu adalah makhluk yang berpikir, bahwa manusia adalah makhluk yang pekerjaan dasarnya adalah berpikir. Maka daripada itu konsep yang ada pada bagan ini adalah akal, bagaimana kita berpikir, kemudian ta'akul, bagaimana kita mampu menggunakan akal pikiran kita, kemudian pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui suatu disiplin ilmu. Maka daripada itu akhirnya di bawah ada kalimat tafakkur, yakni adalah merenungi, memikirkan, mengingat Allah melalui segala macam penciptaannya. Kemudian akhirnya masuk kepada level tafakkuh. Tafakkuh ini dari kata tafakkoha, ya tafakkahu, tafakkuhan, yang artinya adalah mengetahui. Maka apabila kita telah berada pada fase tafakkuh, kita mengetahui, maka berikutnya kita berada pada fase tadakkur. Tadakkur berasal dari kata dakaro yadkuru atau zikir, mengingat kepada Allah. Maka maknanya adalah memikirkan atau mengingat segala ciptaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah setelah kita melewati masa tafakkur, tadakkur, maka kita memasuki level tadabbur, yakni adalah perenungan seorang manusia, perenungan secara menyeluruh untuk mengetahui maksud dan makna dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini akhirnya kita mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk yang responsif. Apa yang dibayangkan, apa yang difikirkan dan diucapkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengatakan, Bapak Ibu saat ini jangan memikirkan gajah. Pasti pikiran kita semuanya akan memikirkan gajah. Bagaimana gajah merupakan hewan yang besar, memiliki memiliki gading, memiliki belalai, dan itu adalah manusia sebagai makhluk yang responsif. Maka kita adalah pekerjaan dasar manusia adalah berpikir. Maka setelah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kita melihat bagaimana periode turunnya Al-Qur'an, di mana 10 tahun, 13 tahun pada konsep awal Makkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu adalah konsep tauhid ketuhanan, kemudian konsep penciptaan, konsep manusia, konsep adab, konsep alam dunia, konsep akhirat. Kemudian pada akhir masa Mekah terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita melalui konsep kenabian, konsep ilmu, konsep agama, konsep ibadah, kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan. Maka kalau kita melihat surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di kota Mekah, itu merupakan surat-surat yang menggetarkan jiwa, yang dimana Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya, wadduha wal laili idza saja, kemudian apalagi wal fajr wal layalin asr, kemudian wal asr innal insana lafi khusr, berbagai macam surat-surat Makkiyah. Nanti Bapak Ibu silahkan baca sendiri di Al-Qur'an. Itu merupakan konsep tauhid. Allah ingin menancapkan tauhid kepada manusia, kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru pada konsep Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan pada konsep ukhuwah. Baru setelah itu Allah mengajarkan bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita konsep ummah, ya ini adalah bermasyarakat, bersosial, kemudian konsep jihad dan konsep penyempurna. Maka kalau kita lihat surat-surat Madaniyah itu, maka isinya pun juga bagaimana hubungan kita habluminan nas sesama, bagaimana konsep kepemimpinan, daulah, negara itu ada pada surat-surat Madaniyah. Kemudian konsep jihad juga ada pada surat-surat Madaniyah. Maka daripada itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam konsep pendidikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Maka pandangan hidup Islam adalah wasatiyah, yakni adalah pertengahan, di mana kita mampu untuk berada pada posisi kebenaran itu sendiri. Maka berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, sudahkah kita tanamkan iman bertahap? Maka ini adalah cabang dari 77 keimanan yang
Imam Al-Bukhari pernah bertanya kepada 100 guru-gurunya, apakah iman itu? Imam Al-Bukhari bertanya kepada guru-gurunya, apakah iman itu? Kemudian semua guru-gurunya serentak mengatakan bahwa iman itu harus dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Maka ulama-ulama kita sudah banyak mendefinisikan dan membagi iman itu. Maka iman itu adalah perbuatan dan ucapan itu adalah selaras. Maka seperti Al-Imam Baihaqi membagi iman menjadi 77 cabang. Ini adalah Imam Al-Baihaqi yang memberikan iman sebanyak 77 cabang, dan ini yang mampu untuk misalkan kita telaah. Misalkan kita sudah melakukan puasa saat ini pada 23, berarti artinya kita telah melalui 23 dari 77 cabang keimanan. Maka daripada itu hendaknya seorang muslim mukmin menyempurnakan 77 cabang keimanan ini, yang dimana Imam Al-Baihaqi ini meringkas dari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana kita mampu merubah narasi besar? Ini udah berapa menit ya, Bang MC, Ustadz? Udah 40 menit, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya? Diselesaikan dulu. Oh, tapi ini kayaknya masih panjang nih. Ini kita baru masuk ke kepemudaan nih. Ini kita baru masuk ke slide pemuda. Kenapa? Lanjut, dipercepat aja, apa? Oh, sampai jam 5 berarti ya? Kita pasin aja ya? Ya, ya, baik. Nah, kita langsung masuk ke pemuda aja ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ini adalah as-sabiqul awwalun, adalah orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Maka kita mengenal 36 as-sabiqul awwalun atau 40 karena ada beberapa yang syahid di awal dari peradaban Islam. Ini kita mengenal ada Ali bin Abi Thalib sampai dengan Ubaidah bin Harithah. Ini semua hampir berada pada usia 30 tahun ke bawah. Mungkin yang berada pada usia atas adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ubaidah bin Harithah. Dan ini semua merupakan suatu pemuda-pemuda. Maka kata Hasan Al-Bannah dalam risalah pergerakan atau yang kita kenal Majmu'u Rasail, beliau mengatakan sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar suatu kebangkitan. Maka dalam setiap kebangkitan, pemuda adalah rahasia kekuatan di baliknya. Maka dalam setiap fikrah, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Maka pemuda yang tidak memiliki semangat dakwah, itulah kiranya yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam antologi syairnya, maka takbirkanlah ia 4 kali, karena sesungguhnya ia telah mati. Maka selain 36 nama di atas ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada beberapa sahabiah, yakni ada sahabat perempuan Rasulullah SAW yang juga menjadi as-sabiqunal awwalun, seperti yang kita ketahui istri pertama Rasulullah, Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid, kemudian ada Fatimah binti Khattab, ada Ummu Aiman, ada Ruqayyah, kemudian ada Sumayyah, dan Sumayyah ini merupakan syahidah pertama fisabilillah bersama suaminya yang juga syahid, yakni adalah Yasir, sehingga keduanya tidak dimasukkan ke dalam nama-nama sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Arqam. Maka 36 sahabat ini pertama kali dibina dalam Darul Arqam yang kita kenal dengan rumah Arqam. Maka menjadi pemuda adalah menjadi manusia yang bersemangat. Menjadi pemuda artinya adalah menjadi orang-orang yang mampu bergerak cepat. Maka kalau misalkan kita perhatikan dalam WHO, WHO itu mengatakan bahwa taraf pemuda itu usia pemuda menurut WHO itu didefinisikan berusia 15 sampai dengan 24 tahun. Mereka yang berusia 10 tahun sampai 19 tahun, kemudian anak-anak muda itu berusia 10 sampai 24 tahun. Dan inilah yang dikatakan pemuda menurut WHO. Kemudian kalau kita perhatikan pemuda menurut Undang-Undang Indonesia adalah dalam Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan bab 1 ketentuan umum pasal 1 mengatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Maka apabila kita melihat dari sahabat-sahabat ini, maka usia 30 tahun ini adalah termasuk masih pemuda. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bila usia kita masih 30-an sampai dengan 40 lah kurang lebih, maka kita masih menjadi seorang pemuda. Tapi pemuda ini bukan merupakan suatu usia, tapi pemuda ini juga merupakan suatu kata sifat.
berapa banyak misalkan kita mengenal orang tua kita di kampung, misalkan dia walaupun usianya sudah 50, 60 tapi memiliki fisik yang kuat untuk senantiasa bertani ke ladangnya, dan akhirnya kita mengetahui di sini bahwa bergerak itu merupakan suatu keberkahan atau al-barokah fil harokah, bahwa keberkahan itu berada pada suatu pergerakan. Maka bagaimana kita mampu untuk senantiasa bergerak sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7, fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Atau juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah mengatakan, "Fangtashiru fil ardi", maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun sebenarnya masih ada 33 slide lagi, tapi semoga di lain kesempatan kita bisa bermuhajah kembali, bisa bertemu kembali untuk meneruskan materi-materi yang masih tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustaz Faik. Materinya ada berapa slide, Ustaz? Ada 33. Tadi baru berapa? 18 ya? Bisa di-share. Insya Allah nanti di-share ya, Bu. Ya, insya Allah. Seperti biasa akan di-share. Itu sepertinya kalau 33 slide kita butuh pertemuan ketiga. Cuma tadi yang saya anggap Ustaz di awal menyampaikan bagaimana peradaban Islam dan juga peradaban Barat ya yang kita ketahui dan sama-sama. Secara tidak langsung mungkin kita sudah masuk dijajah oleh peradaban Barat Ustaz ya di tahun ini seperti itu, dan harusnya kita lebih semangat lagi, lebih bangga lagi untuk membangkitkan kembali peradaban Islam. Dan juga tadi ada beberapa tokoh-tokoh pemuda yang dibahas oleh Ustadz terkait harusnya kita berperan dalam peradaban Islam ini, namun karena waktu yang terbatas, penjelasan atau terkait teknis apa yang harus pemuda laksanakan itu terhambat ya. Tapi insya Allah nanti jika ada pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama sharing. Namun ilmu yang sudah luar biasa dan sangat cukup insya Allah untuk kita, namun kita perlu belajar lagi. Tadi Ustadz menyampaikan terkait sebuah peradaban. Baik, mungkin dari teman-teman semua, Bapak, Ibu-Ibu semua di sini, apa yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika belum ada, maka saya awali dengan pertanyaan atau sebuah diskusi atau pandangan Ustadz terkait di saat ini apakah peradaban Islam sedang menurun atau sedang bersiap-siap untuk bangkit atau sedang di posisi mana gitu Ustadz. Khusus kita sendiri sebagai pemuda harus tahu nih letak peradaban Islam saat itu ada di mana sehingga kita harus sama-sama untuk membangkitkannya kembali. Ustadz gimana Ustadz? Masya Allah, luar biasa pertanyaan ini. Baik, Bismillah. Kalau melihat saat ini kita berada peradaban Islam sudah berada di mana? Apakah masih berada di bawah, di tengah, ataukah sudah mulai menuju puncak? Maka jawabannya wallahu a'lam. Tapi kalau yang kita lihat bagaimana saat ini Islam itu telah menjadi suatu agama yang diperhitungkan oleh seluruh negara-negara dunia. Kalau misalkan kita mengenal misalkan Turki dengan kepemimpinan Erdogan saat ini, di mana identitas Islam itu semakin bersinar, walaupun Turki ya saat ini dia masih menerapkan konsep sekularisme. Turki itu masih agak-agak sekuler dan liberal karena kan memang Turki itu hanya unggul di politik Islam yang dipimpin oleh Erdogan. Makanya tapi setidaknya ini sudah menjadi suatu basiroh, suatu kabar gembira untuk kita semua, untuk kita mampu mengembalikan peradaban Islam. Nah, kemudian apakah di mana posisi kita saat ini? Maka itu semua perlu ditanyakan juga kepada diri setiap kita.
Apakah kita telah berperan dalam mewujudkan suatu peradaban itu, ataukah kita hanya sekedar mengikuti menjadi followers gitu kan tadi yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Apabila kita sudah menjadi seorang leader yang kita mampu menciptakan medan magnet sendiri, yang kita sudah mampu menciptakan suatu ekosistem yang baik untuk mewujudkan syiar Islam ini semakin baik, maka insya Allah peradaban itu sejatinya berada di depan mata menjadi sebuah kemenangan. Kalau kita perhatikan misalkan Rusia, Putin dengan ia membukakan pintu selebar-lebarnya untuk umat Islam, itu juga merupakan suatu kebanggaan umat Islam bahwa Islam itu bisa masuk ke berbagai macam aspek. Demikian wallahu alam. Baik, alhamdulillah ya. Insya Allah kita sama-sama berjuang. Tadi yang Ustadz sampaikan menjadi sebuah reminder untuk kita sendiri, bahwasanya kita mulai dari lingkup yang paling kecil adalah kita pribadi ya, untuk menciptakan atau mewujudkannya kembali peradaban Islam. Baik, terima kasih Ustadz Faik. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ustadz Ajis kayaknya dari tadi mau nanya nih Ustadz Ajis nih. Ustadz Ajis juga anak muda nih, harusnya ada pertanyaan dari Ustadz Ajis. Alhamdulillah cukup alhamdulillah luar biasa banget. Jazakumullah khair, Ustadz Faik. Harusnya beliau yang jadi materi ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas pertemuannya sore hari ini, atas sharingnya. Tidak terasa sudah sejam lebih kita bersama dan sudah menjelang berbuka. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, yang sudah tetap istiqomah menjalankan rangkaian kajian Ramadan Sehati. Insya Allah nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan tetap mengadakan kegiatan Ramadan Sehati dengan tema dan pembicara yang berbeda. Baik, sebelum kita akhiri, kepada para peserta dipersilakan untuk mengisi presensinya, daftar hadir yang sudah di-share oleh Kak Ajis, dan juga jangan lupa untuk tetap semangat menjalani ibadah puasa. Insya Allah semoga Allah berikan keberkahan dan juga terasa lebih semangat lagi di akhir Ramadan. Baik, Ustadz, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membuka videonya, kita untuk dokumentasi. Silakan kepada Mas Ajis dibantu untuk fotonya. Bisa, Mas Ajis? Siap, Bang. Oke, tolong bantu foto ya, Mas Ajis ya. Oke. Baik semuanya, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita aktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengaktifkan kamera. Kita akan berfoto. Insya Allah, hitungan 1, 2, 3 bilang buncis seperti biasa, oke? Bapak Ibu, oke. 1, 2, 3. Buncis. Iya, oke. Jazakumullah khair, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Bang Alfian. Sudah ya? Ya, baik. Alhamdulillah sudah dilakukan dokumentasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair kepada para peserta yang sudah hadir dan senantiasa istiqomah untuk hadir dalam kajian Ramadan Sehati. Insya Allah besok kita akan ketemu kembali di jam dan waktu yang sama, namun dengan pemateri yang berbeda. Insya Allah besok kita bersama Ustadz Amir Hamzah MC MAJ dengan tema fikih praktis terkait waris dan wasiat. Nah, ini sangat baik, sangat penting temanya. Nanti dipersilakan kepada para peserta untuk share mungkin ke grup keluarga-keluarga besarnya, karena ini terkait fikih praktis waris dan wasiat. Insya Allah kita besok ketemu lagi di jam dan waktu yang sama, tempat yang sama. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari pamit wabarakatuh. semuanya. Ya. Jazakallah khair. Syukran Ustaz.